Hai semuanya, dalam kesempatan kali ini kita kelompok 9 akan membawakan sesuatu yang menarik loh. Penasaran? Kita akan membawakan tema menarik tentang subkultur, yaitu fenomena jamet kuproy. Jamet merupakan akronim dari Jawa Metal, ada yang nyebut jajal metal juga, sedangkan istilah kuproy adalah akronim dari Kuli Proyek. Jamet sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010-an, mengarah ke orang-orang yang memiliki style nabrak dan dikonotasikan sebagai alay oleh masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Tahun 2020 sampai sekarang ini, istilah jamet kembali muncul di masyarakat berkat viralnya video joget pemuda dengan style nyentrik yang kebanyakan berasal dari Madura. Berdasarkan video TikTok populer, orang-orang dengan cepat mengidentifikasi karakter jamet sebagai seseorang yang kurang lebih mirip dengan pemuda dalam video. Mengapa disebut jamet Kuli Proyek? Nah, ini karena beberapa pemuda yang diidentifikasi sebagai jamet kadang-kalanya membuat video di area konstruksi. Jamet punya ciri khasnya tersendiri. Yang paling menonjol adalah style rambutnya, panjang lurus tapi punya jambul alias mohawk. Kemudian baju yang dipakai adalah kaos yang kedodoran dan celana jeans pensil yang ketat. Berbicara tentang kendaraan, biasanya jamet memodifikasi kendaraannya dengan aksesoris warna-warni, ban kecil, dan knalpot brong. Terakhir nih, jamet juga suka berjoget dengan musik remix jedak-jeduk. Jogetannya khas, berjinjit-jinjit, dan kadang atraksi di atas toples, motor, atau benda-benda yang lain. Subkultur. Secara sosiologis, sebuah subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Menurut Barker, mendefinisikan subkultur sebagai sekelompok orang yang diberi label dan norma yang khas dan diyakini berbeda dengan masyarakat mainstream. Secara singkatnya, subkultur adalah budaya yang lahir sebagai tandingan dari budaya normal. Subkultur membentuk perlawanan ataupun pengekspresian diri agar mendapatkan penerimaan atau bahkan apresiasi. Jamet kuproy adalah subkultur. Jamet kuproy Madura sebetulnya dapat dimaknai bukan hanya sebagai pengekspresian diri, namun juga sebagai simbol perlawanan terhadap style pada umumnya. Gaya jamet kuproy Madura dapat dilihat sebagai dobrakan terhadap struktur sosial yang menggambarkan kebebasan bergaya melalui cara berpakaian dan penampilan yang mereka ciptakan sendiri. Jamet kuproy Madura seolah memberi pesan bahwa gaya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus memusingkan dari kelas mana mereka berasal. Memang yang paling nampak dari jamet adalah preferensi stylenya yang unik banget. Tapi sebenarnya jamet kuproy kalau dilihat turut melawan nilai norma dari budaya induknya. Figur pria Madura dikenal dengan sosok yang tegas, berwibawa, dan berani dalam membela harga dirinya. Bahkan nih, ada tradisi bernama carok. Tradisi bertarung karena alasan tertentu sebagai cara pembelaan harga diri bagi pria Madura. Namun, sosok jamet kuproy justru menampilkan sosok yang bertentangan terhadap kultur yang ada. Di mana figurnya dinilai rendah oleh sebagian masyarakat, penampilannya yang dicap alay dan jogetannya yang mendayu-dayu terkesan kurang maskulin. Serba-serbi komentar pedas netizen. Banyak masyarakat yang memandang style jamet kuproy sebagai sesuatu yang rendah. Jamet sering dibuat sebagai bahan lelucon, dianggap norak, kampungan, dan lainnya. Jamet sebetulnya tidak merugikan dan tidak menimbulkan huru-hara bagi lingkungan sekitarnya. Indonesia ini harus bangga semuanya, seluruh Indonesia harus bangga. Dan buat kalian para jamet, cek kedi ngakin rekan akan kena orang. Saya congoco hedah, rekan saya bully hedah daya jo, cek kedi ngakin. Teruslah berekspresi sesuka hati kalian. Selama itu tidak merugikan orang lain, oke? Tuh, dari video itu tadi harusnya kita berefleksi dong.
Baiknya kita nggak asal hujat karena style itu personal dan semuanya berhak memilih style yang diminati. Kita harus ingat juga kalau di Pancasila ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So, jangan sampai kita memandang rendah kelompok lain ya. Dari subkultur merambah ke industri budaya. Loh, kok bisa? Fenomena ini erat kaitannya dengan komodifikasi dari kajian industri budaya oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Komodifikasi dapat diartikan sebagai pergeseran fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai produk komersial menjadi komoditas. Secara singkatnya, komodifikasi adalah komoditas baru yang dibisniskan. Komodifikasi didukung dengan keberadaan teknologi yang mudah diakses. Baudrillard bilang, pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi memunculkan rasa ketergantungan masyarakat terhadap media untuk memperoleh segala informasi. Hal itu mengarahkan pada banyaknya engagement yang kemudian dilirik oleh perusahaan sebagai sarana bisnis baru. Jamet mendapatkan engagement yang tinggi oleh masyarakat pengguna TikTok dari citra dan ciri khas yang mereka bangun di media sosial. Akhirnya, perusahaan televisi melirik Jamet sebagai bintang tamu dalam acara-acara TV dengan memanfaatkan keviralan tersebut. Tujuannya sudah tentu untuk memperoleh profit. Sekian. Tunggu, belum selesai. Mumpung bahas Jamet, sekalian bahas Jamet di Jepang yuk. Hah, Jamet di Jepang? Japan metal dong. Hampir mirip tapi tak sama, style ala Jamet di Jepang disebut dengan Yankee. Yankee ada sejak tahun 1970-an, merujuk pada sinis remaja yang nakal dan terkenal karena tindakan mereka yang keras dan gegabah. Mereka punya ciri style yang unik, poninya diangkat tinggi, rambut di kedua sisinya digerai ke belakang. Ada yang bilang tujuannya untuk menarik perhatian publik, tapi ada yang bilang juga tujuannya agar terlihat mengintimidasi dan terlihat kuat. Yankee memiliki perilaku yang suka merokok di sekolah, membolos, suka berkelahi, bahkan kebut-kebutan di jalan. Mereka memilih untuk membolos bersama ke tempat-tempat yang mereka sukai sambil melakukan unkozwari atau gaya duduk berjongkok. Selain itu, Yankee juga mudah terlibat perkelahian dengan Yankee lain. Nah, menurut kalian, Yankee ini termasuk subkultur seperti Jamet Kuproy nggak sih? Wah, gitu ya Jamet di Jepang. Coba deh habis ini kita renungkan. Oke deh, itu tadi materi-materi tentang Jamet dan subkultur. Kita kelompok 9, pamit undur diri ya. Terima kasih.